Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rakarsya Fatra Subulana dengan NIM 233.18278 dari kelas G, Program Studi Informatika Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan mempresentasikan dan memaparkan laporan proyek tugas akhir mata kuliah pemrograman web. Jadi, yang pertama yaitu deskripsi, yaitu sebuah website portofolio yang bertujuan untuk mempromosikan jasa diri dalam halaman website. Terdapat beberapa skrip yang digunakan dan bahasa pemrograman yaitu mulai dari HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. HTML ini digunakan untuk sebagai kerangka dari website tersebut dengan beberapa tag atau elemen di dalamnya. Kemudian CSS digunakan untuk mempercantik dan memperindah tampilan website agar pengguna betah berada dalam website tersebut. Kemudian JavaScript digunakan untuk validasi dari form yang ada di website tersebut. Kemudian untuk PHP digunakan untuk memproses data yang telah diinputkan oleh user atau pengguna dengan fungsi dan variabel yang ada di dalamnya. Dan website portofolio ini memiliki beberapa menu seperti Home, About, Project, Kontak, dan Subscriber atau pelanggan. Dan kerangka yang dipakai yaitu terdapat bagian header, main, dan footer. Oke, langsung aja ke codingannya. Yaitu yang pertama yaitu dari HTML, yaitu di bagian header. Jadi yang pertama, gambar di samping ini merupakan HTML yang terdiri dari head yang berisi dari judul dan link untuk menuju ke file.css dan script untuk icon yang digunakan dalam website portofolio ini. Nah, di bagian body sendiri, yaitu penggunaan header dengan tag nav dengan kelasnya navbar, yang di dalamnya ada anchor sebagai navbar logo. Kemudian ada penggunaan div untuk pengelompokan dengan kelas navbar nav yang di dalamnya terdapat anchor yang berisi beberapa menu yang menuju ke halaman dari menu tersebut. Kemudian di bagian main, yang pertama yaitu di bagian hero section atau di bagian home, yaitu terdapat section dengan kelasnya home, kemudian di dalamnya terdapat div dengan kelasnya home content, yang di dalamnya terdapat beberapa tag dan elemen HTML seperti H3, penggunaan H1, span, kemudian penggunaan paragraph, kemudian penggunaan div. Di dalamnya ada div dengan kelasnya button box, yang di dalamnya terdapat dua button. Yang pertama yaitu Hire Me, yang ketika diklik akan menuju ke satu halaman PDF untuk di-download. Kemudian yang kedua, tombol untuk experience yang akan menuju ke halaman project. Kemudian ada penggunaan div dengan kelas image box dengan yang di dalamnya terdapat penggunaan image tag image sebagai untuk menampilkan gambar pada halaman website tersebut. Kemudian di bagian about section, yaitu dengan section class about dan ID-nya about, kemudian dalamnya ada div about image, penggunaan tag elemen image untuk menampilkan gambar pada halaman about section, kemudian ada div dengan kelas content yang di dalamnya terdapat tag atau elemen H2, H3, span, dan paragraph. Kemudian di bagian project section, yaitu penggunaan section dengan kelas project section yang di dalamnya terdapat tag H2 dan span sebagai judul pada halaman tersebut. Kemudian ada div dengan kelasnya project container. Kemudian di dalamnya terdapat div dengan kelasnya project yang di dalamnya terdapat tag HTML image untuk menampilkan gambar. Kemudian ada H3, kemudian ada paragraf. Kemudian pengelompokan div dengan kelas project itu diulang secara 3 kali, yang menghasilkan project terdapat 3 project dalam halaman project section ini.
Kemudian selanjutnya di bagian contact section yaitu penggunaan section dengan kelas contact section yang di dalamnya merupakan ada tag H2 sebagai judul yaitu contact me, kemudian penggunaan form dengan action ketika diklik maka akan menuju ke proses underscore contact.php dengan metode post yang di dalamnya terdapat div dengan kelasnya form group yang terdapat label dan input untuk menginputkan nama dan input dengan tipe teks. Kemudian ada dengan label email, kemudian inputnya email, kemudian dengan label phone, dengan inputnya teks, kemudian dengan label message, yaitu komen dengan teks area. Kemudian ada label subject dengan tipenya teks. Kemudian ada penggunaan button sebagai tombol submit. Kemudian di bagian subscribe section, penggunaan section dengan kelas subscribe section yang di dalamnya terdapat tag H2 sebagai judul dari halaman tersebut. Kemudian ada penggunaan form dengan action di mana ketika kita menginputkan data yang telah diisi, nah data tersebut akan menuju ke proses underscore subscribe.php untuk diproses yang menggunakan metode post. Dengan di dalamnya terdapat div dengan kelas form group yang memiliki label nama dengan inputnya teks dan sebagainya dengan inputan dengan tipe yang berbeda-beda. Dan kemudian ada penggunaan tag HTML button sebagai tombol submit. Kemudian selanjutnya di bagian footer yaitu terdapat div dengan kelas sosial di mana di dalamnya tersebut ada penggunaan tag HTML anchor yang akan menampilkan beberapa link yaitu mulai dari Twitter, Facebook, Instagram, kemudian ada penggunaan feather icon sebagai icon ketika ditampilkan di halaman web. Kemudian ada div dengan kelasnya links, yaitu ketika kita mengklik suatu teks, kita akan mengarah ke halaman tersebut yang kita inginkan. Kemudian di bagian div dengan kelas kredit, yaitu penulisan paragraf, yaitu penulisan created by, yang terdapat tag anchor dengan ketentuan sebagai berikut yang terdapat di tag tersebut. Kemudian ada penggunaan script feather replace dan script untuk menuju ke file.javascript-nya. Untuk bagian HTML mungkin segitu untuk codingannya. Lanjut ke bagian CSS. Jadi yang pertama yaitu ada import URL, yaitu penggunaan font tipografi yang digunakan yaitu menggunakan Poppins dengan font weight-nya ada 100, 300, 400, dan 700. Yaitu yang pertama di bagian keseluruhan halaman yaitu pengaturan margin dan paddingnya 0, ada pengaturan box sizingnya border box, kemudian di bagian outline border dan text decoration yaitu pengaturannya 0. Kemudian di bagian body ada pengaturan font yaitu Poppins sans serif dengan pengaturan background RGB sebesar 241, merah 241, green 241, dan biru 241. Kemudian di bagian HTML ada pengaturan scroll behavior dengan pengaturan smooth. Jadi ketika kita menuju ke halaman yang kita inginkan, ya, maka akan smooth untuk scrollnya. Kemudian di bagian navbar ada pengaturan display flags, justify content space between, kemudian pengaturan aligns itemnya center, kemudian pengaturan padding 1,4 rem 7%, ada pengaturan background color, kemudian positionnya fix, ada pengaturan border bottom 2 pixel solid dengan pengaturan warna sebagai berikut. Kemudian ada navbar logo, pengaturan font size-nya 2 rem, font weight-nya 700, dan color-nya FFF.
Kemudian sedikit penambahan color di bagian navbar logo span-nya. Kemudian di bagian navbar nav, tag anchor yaitu pengaturan color. Kemudian ada display inline block, ada font size 1,2 rem dan font weight 400. Dan pengaturan margin 0, 1 rem. Kemudian di bagian navbar nav A hover ketika di kursor berada di atas, tepat di atas itu, maka akan pengaturan color. Kemudian ada navbar nav A after, pengaturan displaynya block, padding bottomnya 0,5 rem, border bottom 0,1 rem solid, ada pengaturan transform, ada dan transition. Kemudian di bagian navbar nav A hover after ada transform scale X. Kemudian di bagian home ada pengaturan width 100%, ada pengaturan min height 100 WH, kemudian backgroundnya RGB, kemudian displaynya flex, align itemnya center, pengaturan gap 7 n dengan pengaturan padding 30 pixel 10% 0 dengan posisinya relatif. Kemudian di bagian button box ada pengaturan width 3045 pixel, displaynya flex, kemudian gapnya 2 m. Kemudian di bagian button 1 ada pengaturan background color, ada border 2 pixel solid transparan, ada border radius sebesar 8 pixel, ada font size sebesar 18 pixel, ada font weight yaitu 700, dan pengaturan cursor pointer. Kemudian ada di button 2 dengan pengaturan padding 15 pixel 20 pixel, ada pengaturan background color, terus ada color, ada border sebesar 2 pixel solid, warnanya black, kemudian ada border radius sebesar 8 pixel, font size 18 pixel, font weight sebesar 700, dan cursor pointer. Kemudian di bagian kelas image box image ada pengaturan border radius sebesar 50% dan width-nya 400 pixel. Kemudian lanjut ke bagian kelas about. Yaitu pengaturan display flex, kemudian justify kontennya center, ada align items-nya center, pengaturan padding 12% 8%, ada gap 7, ada gap 10 m, ada pengaturan background, ada minimal height sebesar 100 VH. Kemudian di bagian about image dan image ada posisinya relatif, width-nya 350 pixel, ada pengaturan box shadow 0,025 pixel, dan border radius sebesar 50%. Kemudian di bagian about content paragraph ada pengaturan color, ada font size sebesar 20 pixel, font weight 400, margin 2 m, 0, dan 3 m. Kemudian di bagian project session ada pengaturan text align center, paddingnya 9% dan 5%, dengan pengaturan background RGB 241, 241, dan 241, pengaturan minimal height sebesar 100 VH. Di bagian kelas project sendiri ada pengaturan width sebesar 500 pixel, margin bottom 30 pixel, margin top 2 rem, paddingnya sebesar 20 pixel, ada pengaturan border 1 pixel solid, ada transition 0,3 second, ada flex wrap yaitu wrap. Kemudian di bagian kontak section ada pengaturan background color, kemudian padding sebesar 3 rem dan 1 rem, kemudian text align-nya center, dan pengaturan padding 9% dan 5%. Kemudian di bagian contact section form-nya ada pengaturan max width 600 pixel, marginnya 0 dan auto, paddingnya 2 rem, ada pengaturan background color putih, ada border 1 pixel solid, pengaturan border radius sebesar 8 pixel, ada pengaturan box shadow 0, 4 pixel, dan 8 pixel.
RGBA. Kemudian di bagian form group ada pengaturan margin bottom 1,5 rem. Kemudian di bagian form group label displaynya block, margin bottom yang 0,5 rem, ada font weight-nya yaitu 400 dan pengaturan color. Kemudian di bagian form group input dan text area pengaturannya yaitu ada width 100%, paddingnya 0,75 rem, border 1 pixel solid, border radius sebesar 4 pixel, dan font size-nya 1 rem. Kemudian di bagian button ada pengaturan padding 0,75 rem dan 2 rem, ada pengaturan background color dan color, pengaturan border 2 pixel solid dengan warna black, ada pengaturan border radius sebesar 8 pixel dengan kursor punya pointer, pengaturan font size-nya 1 rem, penggunaan font weight sebesar 400, dan transition background color 0,3 second is. Kemudian di bagian button hover ada pengaturan warna, yaitu background color dan color. Kemudian di bagian subscribe section ada pengaturan background color, kemudian padding sebesar 3 rem dan 1 rem, ada text align-nya center, kemudian di bagian padding sebesar 9% dan 5%. Di bagian subscribe section H2 sama seperti kontak section, yaitu margin bottom-nya 2 rem dan font size-nya 2,5 rem. Untuk di bagian subscribe section form-nya sama, yaitu max width 600 pixel, margin 0 auto, padding 2 rem, dan sebagainya. Kemudian di bagian footer, bagian terakhir, ada pengaturan background color, ada text align center, paddingnya 1 rem dan 0, margin topnya 3 rem. Kemudian di bagian footer, kelas sosial, yaitu pengaturan padding sebesar 1 rem dan 0. Di bagian footer kelas links, ada pengaturan margin bottom 1,4 rem. Kemudian di bagian footer kelas kredit, pengaturan font size sebesar 0,8 rem. Kemudian di bagian footer kelas kredit A-nya ada pengaturan warna, yaitu hitam. Kemudian ada pengaturan font weight sebesar 700. Dan terakhir di bagian footer kelas kredit P, pengaturan warna, yaitu color, warna putih. Sekian codingan CSS yang saya gunakan. Selanjutnya yaitu di bagian JavaScript. Jadi yang pertama di dokumen get element by ID contact form, yaitu merupakan fungsi untuk mendapatkan elemen form dengan ID contact form. Kemudian di bagian add event listener dengan submit dan function, yaitu untuk menambahkan event listener untuk event submit pada form, yaitu ketika form disubmit, ada fungsi di dalamnya yang dijalankan. Kemudian prevent default, yaitu mencegah form dari pengiriman agar validasi dapat dilakukan terlebih dahulu. Kemudian di bagian let name sampai let subject, yaitu untuk mengambil nilai dari setiap input menggunakan dokumen get element by ID dan menyimpannya dalam satu variabel. Kemudian di bagian percabangan if, yaitu memeriksa apakah ada halaman kondisi yang kosong. Jika ada kondisi yang kosong akan menampilkan alert dan menghentikan proses pengiriman form dengan return value. Kemudian ada percabangan untuk memvalidasi email, yaitu jika format email tidak valid akan menampilkan alert atau notifikasi untuk menghentikan proses pengisian form email. Kemudian untuk memvalidasi nomor HP, yaitu jika nomor HP tidak valid akan menampilkan notifikasi dan menghentikan proses pengiriman form dengan return value tadi. Kemudian ada this.submit, yaitu jika semua validasi berhasil, tidak ada return yang terjadi, maka form akan dikirim menggunakan this.submit tersebut.
Kemudian ada function validasi email, yaitu untuk memeriksa apakah email memiliki format yang valid dengan kondisi yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua ada function untuk memvalidasi nomor HP, yaitu untuk memeriksa apakah nomor telepon hanya berisi angka dan memiliki panjang antara 10 sampai 15 digit. Sekian untuk codingan JavaScript dan penjelasannya. Lanjut ke file PHP. Jadi file PHP yang pertama yaitu merupakan file proses kontak.php, yaitu kontak form yang ada di HTML tadi. Jadi yang pertama yaitu penggunaan if untuk mengecek apakah request yang diterima adalah request post. Jika memenuhi, maka script akan dilanjutkan. Kemudian untuk pendeklarasian $name dan selanjutnya dan sampai $subject yaitu mengambil nilai dari form yang dikirimkan melalui metode post dan menyimpannya dalam variabel yang sudah ditentukan. Kemudian di bagian $contact details sampai dengan array yaitu untuk membuat array asosiatif untuk menyimpan semua data kontak, yaitu kunci dalam array ini adalah nama dari setiap form dan nilainya adalah data yang diambil dari form tersebut. Kemudian ada penggunaan function untuk menyimpan ke dalam file, yaitu ada fopen untuk membuka file contacts.txt untuk menambahkan data baru ke dalam file tersebut. Kemudian ada penggunaan for each untuk melakukan iterasi atau perulangan melalui setiap elemen dalam array. Kemudian ada fwrite untuk menuliskan setiap pasangan kunci dan nilai ke file. Kemudian ada fclose untuk menutup file setelah semua data ditulis. Kemudian yang terakhir yaitu memanggil fungsi save to file dengan parameter contact details untuk menyimpan data ke dalam file contacts.txt. Kemudian menampilkan pesan konfirmasi dengan elemen echo. Kemudian yang selanjutnya yaitu file proses subscribe.php. Sama seperti tadi, yang pertama itu mengecek apakah request yang diterima adalah request dengan metode post. Kemudian pendeklarasian untuk mengambil nilai dari halaman form yang dikirimkan melalui metode post dan menyimpannya ke dalam variabel yang telah ditentukan. Kemudian membuat array asosiatif untuk menyimpan semua data langganan. Kemudian di bagian function save to file sama seperti tadi untuk menyimpan data yang telah diinputkan ke dalam satu file.txt. Mulai dari fopen untuk membuka file dalam mode append dan menambahkan data baru ke dalam file.txt tersebut. Kemudian ada penggunaan for each untuk melakukan iterasi atau perulangan melalui setiap elemen dalam array. Kemudian ada fwrite menuliskan setiap pasangan kunci dari nilai ke file diikuti oleh new line. Kemudian ada fclose untuk menutup file setelah semua data ditulis. Kemudian pemanggilan function save to file untuk menyimpan data langganan ke dalam file subscribes.txt. Kemudian ada menampilkan pesan konfirmasi dengan bantuan elemen echo. Nah, untuk codingan PHP dan penjelasannya mungkin cukup. Kemudian lanjut ke tampilan website. Jadi pada halaman awal akan menampilkan halaman home, yaitu menampilkan data diri secara singkat. Kemudian pada bagian menu about yaitu menampilkan deskripsi data diri secara lebih jelas dan lebih rinci. Kemudian di bagian project merupakan contoh
beberapa proyek yang sudah dilakukan. Kemudian, nah, untuk form validasinya terdapat di bagian kontak dengan inputan nama, email, nomor HP, komen, dan subjek. Dalam satu form memiliki 5 elemen input. Kemudian di bagian subscriber ada input nama, email, preference, frekuensi, dan komen. Dan terakhir ada tombol untuk mengirimkan data ke file proses.php-nya. Kemudian yang terakhir ada di bawah yaitu bagian footer. Nah, jadi di sini saya menggunakan tools. Terdapat dua tools. Yang pertama yaitu VS Code. Yaitu VS Code digunakan sebagai tool programming karena mudah digunakan dan memiliki banyak ekstensi yang memudahkan para pengguna untuk belajar programming dan sangat membantu untuk pemula belajar codingan atau programming. Kemudian yang kedua yaitu CMPP, yaitu digunakan sebagai tool eksekusi dari codingan yang sudah ditulis dengan Apache sebagai eksekutornya untuk menjalankan program yang berbasis PHP dengan menuliskan localhost slash file yang kita simpan. Nah, mungkin sekian pemaparan presentasi tentang laporan proyek tugas akhir. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.